Itu ngapa wajib? Sesuatu yang perkara yang kudu baik. Kudu baik. Yang kudu baik. Wajib. Secara di benak pernah mendengar kata wajib? Tahu wajib? Pernah oke kan berarti arti tina wajib? Nah, salah satunya dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat bukan itu definisi wajib yang akan dijelaskan di sini. Biasanya itu mah terkait hukum syariat atau kajian fikih. Tapi dalam ilmu tauhid bukan seperti itu pengertiannya. Fal wajibu huwa alladzi la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Catat. Itu catat ayat ini. Cirian. Hafal syukur. Fal wajibu huwa alladzi la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Wajib adalah perkara yang tidak tergambar ketiadaannya di dalam akal. Ulangi. Balik-balik di perkara yang tidak tergambar di akal tentang ketiadaannya. Contoh, saya ganteng, wajib ganteng ya, wajib. Mas tuan dari mama, tapi ganteng. Tapi ganteng. Setuju toh? Mustahil. Bos, tapi wajib ganteng, memang ganteng. Misal contoh makanya berbeda. Tapi ganteng. Nah, sifat ganteng itu ada di dapi, berarti wajib ada, ya. Sehingga tergambar bahwa gantengnya ini tidak tergambar di akal ketiadaannya. Ketika si dapi disebut ganteng, ayat terganteng. Ayah berarti wajib maka teka gambar orang nyebut si Dapi ganteng itu ganteng nggak berarti ganteng nggak banyak sebut ganteng lamun ganteng berarti goreng maksudnya perkara anu henteu mungkin henteu aya begitu ngerti perkara anu henteu mungkin teu aya berarti wajib wajib contoh contoh Karti telamun orang botak sedang menyisir kepalanya. Karti. Kudu bahaya rambut tadi ya. Namun karti mah orang botak menyisir rambutnya. Karti ya nya. Berarti wajib tak mustahil. Mustahil dan memang teu kagambar aya na rambut di jalma anu bok dibalikeun kitu. Ari nu wajib mah teu kagambar henteu ayana. Ari mustahil mah henteu kagambar ayana. Mustahil henteu kagambar ayana. Teu mungkin aya. Jalma botak aya rambutan mungkin teu? Teu mungkin aya rambutan. Teu mungkin ayana. Lamun dina wajib mah teu mungkin henteu aya. Ketika si Dapi disebut ganteng berarti wajib ganteng aya ganteng.
Lamun teu aya gantengna hoak. Cek derek apa ya? Ayo ganteng. Cuak. Hati dah. Oke. Tahu. Nah, wajib kenal wajib. Kira deh. Sesuatu yang tidak tergambar di akal ketiadaannya. Simpelna henteu mungkin teu aya. Berarti wajib aya. Main kata-kata itu ya. Paham tak? Ya, perangkat dari definisi yang ada. Alladzi perkara sesuatu la yutasawwar yang tidak tergambar. Ya. Fil akli di dalam akal ada muhu ketiadaannya. Teu mungkin untuk aya berarti wajib aya. Si Dapi ganteng berarti wajib ganteng. Ketika ayah salah seorang nyebutkan si Dapi ganteng, tanggung jawab. Ayah teu ganteng. Kalau bah mana ganteng lah? Bah filter. Ayah mah teu percaya. Pakai scorpion tuh lah. Sehingga la yusaddiqul aqlu bi adamihi, akal tidak membenarkan ketiadaannya. Lamun eueuh teh moal dibenerkeun ku akal. Benar. Orang gondrong tak berambut. Orang gondrong tak berambut. Pusing mikirannya kan. Orang gondrong tapi tak berambut. Teka hati ku akal kan. Orang gondrong berarti wajib berambut. Akal tidak membenarkan tidak adanya rambut di orang gondrong atuh. Tidak membenarkan akal tehnya. Sok akal teh. Teh maneh bener teu orang gondrong teh. Orang gondrong teh tidak berambut. Oh. Waras dia gitu kan. Orang gondrong tidak berambut. Atau sih? Tidak ya. Dah. Banyak pakai pusing. Pokoknya cekel kah pengertian. Ari wajib di dieu mah sesuatu yang tergambarnya di dalam akal tidak tergambar dalam akal ketiadaannya atau akal tidak membenarkan ketiadaannya. Ya. Oke, contoh di ayat kitab ya. Kata hayuzi lil jirmi, seperti tempat bagi jirim. Ngerti jirim? Junggereng, bentuk kurang ya, awak kurang, bentuk ngekos ya. Tempat bagi tubuh orang. Enggak. Tempat ya kurang ya. Jirim Newot. jirim nasi Dapi teh tuh kos itu rupana jirim lah. Bentukna penampakanana sakituna dicontohkeun teh ieu si Dapi tidak mempunyai tempat di bumi atau tidak bertempat di bumi atau tidak menempati suatu tempat. Si Dapi tidak menempati suatu tempat di bumi. Mungkin tuh wajib tuh. Nah, iya. Tuhan si Dapi kayak dia butuh tempat. Nangtung butuh
tempat ngedang butuh tempat ngisi nggak di tempatan udah ada tempatan tempatan baru baik di sini. Nah, paham gak? Sehingga hukum tempat bagi jirim itu wajib. Sob, mana ya? Lamun rek ngisi ulah di bumi. Kalah korek cenah. Hah? Ulah di dunia apa nama? Atau ngisi nang akhirat? Hukum tempat bagi sesuatu yang mempunyai jirim itu hukumnya wajib, sehingga tidak tergambar di dalam akal si jirim tidak menempati suatu tempat atau akal tidak membenarkan bahwa jirim itu tidak mempunyai tempat. Pusing. Tapi paham, tidak pahamnya. Bosku juga tadi lah bahasa orang nama hari wajib tehnya anu henteu mungkin teu aya teu mungkin teu aya pasti aya. Nah begitu. Contoh deh. Anak si Jaet berarti bapaknya sah. Wajib tuh anak si Jaet. Wajib. Mual pati-pati disebut anak si Jaet, namun si Jaet dah. Anak si Jaet. Ini si Jaet. Maksudnya tuh orang si Jaet iya. Teka pikir ku akalnya, teka hati ku akal. Di mana anak pasti wajib punya bapak, wajib punya ibu. Tapi bukan ibu tuh kayak gimana di dia yang di situ. Pahamnya wajib teh henteu mungkin henteu aya hati pokoknya lamun teu aya teu hati. Buku aing ganteng mana kepercaya bae. Wajib aing teh ganteng wajib. Dibandingkeun maneh mah udah romblo. Ayo. Oh, kan geus kabukti. Cukup. Pertanyaan. Nabi Adam si Bapak nonton. Hah? Nabi Adam. Enak. Bapak nonton. Ulah cuma saya sama. Aduh teuing. Gampang we heula. Sama SMP Nabi Adam ibu jalan teh. Butuh pembuktian. Aku mah riset langsung. Aya sesuatu anu secara umum, aya anu di luar umum. Batur mah laki rasa dewek baik hiji eta laki. Aya pengecualian naon we. Disebut kasep rada mince-mince gitu. Tadi gelis. Kalah kita awal we. Itu pan. Pahamnya, ini wajibnya. Kedua, mustahil. Sebaliknya, nu tadi mah tidak tergambar di dalam akal ketiadaannya, nu ayeuna mah mustahil teh allazi la yusawwaru fil aqli wujuduhu. Teu kagambar ku akal keadaannya, keberadaannya. Ya. Contoh seperti tadi. Percaya teh si Dapi ganteng. Jujur ya. Percaya. Cewek. Awe wae mah. Percaya teh si Dapi ganteng. Curiga lah menyebut percaya enggak? Curiga. Percaya teh si Dapi ganteng. Eta mah langsung disekakeun kecurigaan. Sing ditudung jadi lamun percaya teh aya kemungkinan hiji keterkaitan darah duluna bener.
aya lamun aya keterkaitan darah berarti ada sesuatu di balik lapeyek gitu nya. Enggak sekolah percaya lah. Si David terpercaya disebut ganteng berarti mustahil. Berarti tergambar di akal aya na ganteng di si David. Berarti intinya si David goreng butut. Mustahil. Henteu mungkin aya, henteu mungkin ganteng. Ya permainan kata lah pusingnya. Tergambar dina akal aya suatu perkara eta disebut mustahil. Contoh jirim, jika tadi jirim penampakan sosok tidak pilih baik pantas kayak bahan contohnya si Dapi teh jirim seorang manusia, dia tidak bergerak dan tidak diam. Arti itu si Dapin ke cicing ke usik mah cicing atau sebaliknya si Dapi ongkoh usik tapi cicing kayak gitu. Berarti mustahil adanya gerak dan diam itu berbarengan, itu hal yang mustahil. Teka gambar di dalam akal keberadaan dua perkara di dalam satu keadaan, cicing dan gerak bebarengan. Kok cicing, kok gerak tapi cicing masih atau tidak, tapi ke rumah ente cicing ngomong cicing bari ngomong lamun cicing mata ngomong ari ngomong mata cicing teka gambar dina akal mal mungkin seperti itu. Lamun cicing teu ngomong, lamun ngomong ke cicing, iya mah cicing bari ngomong. Benar ya, Mas? Tapi itu mustahil keberadaan. Ya, ya masih ada definisi ulah ya. Tapi dipaksa harus mengerti. Lanjut. Mana jaiz? Wal jaizu walladhi yusaddiqu aqlu bi wujudihi taratan wa bi adamihi ukhra. Jaiz mah perkara yang dibenarkan oleh akal keberadaannya dan ketiadaannya. Jaiz. Ya. Akal membenarkan keberadaannya dan juga membenarkan ketiadaannya. Allah. Kenal kasih gopar. Kenal kasih gopar. Bos, kenal kan kok gitu. Oh. Si gopar boga anak. Bisa nggak akal membenarkan? Bisa. Boa. Atau si gopar tidak punya anak.
bisa mungkin lah. Keberadaan anak dan ketiadaan anak bagi si Gopar bisa diterima oleh akal. Contoh deh, si Dapi rek kawin ka saha misal. Hah? Kenal. Balimbing. Karena balimbing. Oh, kalian main kawin. Kau wedok misalnya. Andai. Larang. Misalnya. Mungkin tuh. Mungkin tapi ulah panati embung-embung bisi ayam nasi. Cek misal. Ya beren, potongan kupang beren. Kajen. Coba. Sehingga Imam Haromen ya ada tadi definisi tentang wajib mustahil jeung jaiz teh wajib paham wajib yo sebenarnya itu wajib berarti teu paham lamun maneh teu paham teu kahar teu akal lamun maneh teu paham wajib paham. Sehingga Imam Haromen berkata memahami tiga bagian wajib, mustahil dan jaiz ya, adalah merupakan nafsu dzatiyah akal. Unsur. Keluar. Mana tadi? Hukum mengetahui tiga hal tadi adalah sebenarnya akal. Sebenar-benarnya akal. Sebenarnya gampang lah. Sehingga kesimpulannya, barang siapa yang tidak mengetahui makna wajib, barang siapa yang tidak mengetahui makna mustahil dan tidak mengetahui makna daripada jaiz, dikategorikan orang yang tidak punya akal. Mana itu mati wajib mustahil jaiz itu gak akal. Lemen. Osa. Burung nate. Ada deh. Dina pada saking wajib-wajibna orang paham teh ya. Ieu teh keimanan orang teh ketika ada yang pertanyakan minimal bisa ngejawab. Ulah tutur munding taklid buta. Nah, mana agama Islam? Ada orang lagi Islam. Tuturkan bapak we. Namun geus sebaliknya begitu dia wajib punya argumen. Wajib punya jawaban.
sehingga kemantapan hati katanya memeluk agama Islam termasuk memperkuat keyakinan, keimanan, ketauhidan itu bisa dipertanggungjawabkan. Makanya lebih rinci tadi apa masalah iya di hukuman gelo cek umum haromen. Di mana orang terapal dalil di hukuman kafir cek sebagian ulama daripada orang masih keayaan atau diperselisihkan ke ulama mending orang apa lagi minimal nah dalil secara global. Capek nih tapi kita berangkat dari 3 definisi ya, paham kira-kira? Yang ditanya kan dari pertanyaan nanti melalui contoh, jangan melalui contoh. Kita supaya bosan lewat. Ada pertanyaan? Ya, bukan paham. Yang perlu diulangi, terus capek. Ceng, kita ngomong. Karena kerja mereka, jadi ya teh, loba potensi debat dan kita internal. Lama orang, beda Jadi kamu terpaham itu berarti sholat selesai. jadi kamu hukum dan kita kan berangkat dari keimanan. Apa manfaatnya sholat ketika tidak dibarengi dengan keimanan yang kuat? Ya kan gitu. Sementara ketika orang nazar tidak mengetahui dalil dan masalah itu kan sebagian ulama mengatakan tidak sah keimanannya. Ibarat jamakelo, sholat satu teh. Orang tadi hukum jamakelo, tidak berakal ke lain. Orang sing puasa, sing sholat dia jadi masalahnya jamakelo. Masing tata ranjangnya mulai dengan lapang, baik jamakelo kan gitu. Anu nyarekan iya, sia gelo-gelo di taranjang. Oh, ngomong gitu. Ayat tuh ngomong gitu. Sia gelo-gelo di taranjang. Ini lapang deh. Gitu, dia tim bae, cuma gelo mah wajar. Sugan orang pernah tuh ningali jamak ke celana cuma gelo di jalan. Mana di celana? Oh, pan dia tuh di tempat gelo. Celana tuh merah kan juga. Ini harus dikasih bertuturkan. Jadi berangkat dari kesimpulan atau pendapat Imam Haromen yang menganggap bahwa mengetahui makna wajib, mustahil dan jaiz itu hukumnya wajib dan merupakan bagian daripada akal, sepenuhnya akal, maka ketika meninggalkannya seorang kita tidak mempunyai akal. Dihukumi gelo jangan salah biasa. Misalnya pada misalnya pada misalnya itu tidak bangko dan terang itu kalau kita baik secara kecil ngaji kan gitu. Apalah teh kudu ngaji, bongan saha ada ngaji, berarti kudu sakalian nyaho. Rekan isuk ke ngaji deui geus kapalang, geus asup kamari. Wajib harusnya kan gitu. Tidak. Maka tidak tahu berarti itu kategori orang yang paribasa masih antara orang yang di ampuni tehnya cara tidur mah orang tidurnya sebelum
bangun terus orang yang bodoh kenal dari situ teh ada kayak gitu. Jadi intinya bahwa kita yang tahu sebenarnya harus justru mereka kasihan. Oke lah, jangan terlalu sok-sokan ngomong mana tengah kita tauhid desah gimana seperti itu enggak ulah abang orang ngaji kieu ka batu teh kaburu bisa kolak mana tak resah gimana desah gimana kafir apa nah ayo tahu minimal orang wajib demi pertama kemudian keabsahan tentang ibadah kita menurut ilmu tauhidnya gitu. Dari ilmu fikih mah seolah-olah khusyuk baiknya hukumnya sunnah kan kita fikih mah ini lebih meningkatkan kemantapan keimanan. Nyaho pada dia orang ngaji anggar baik sholat juga ingat karena WA-an secara kewajiban emang seperti itu bahwa dimana orang muda mencapai usia mukallaf atau balik wajib mengetahui unsur-unsur akidah yang dimaksud. Jadi Ya, kemarin kan dijelaskan bahwa sana tingkatan iman anu paling rendah itu adalah taklid ya, iman taklid. Berarti kalau misalkan kita taklid maka secara otomatis kita hanya ikut-ikutan dan tidak mengetahui secara terperinci antara wajib, mustahil dan jaiz, baik itu secara definisi ataupun secara yang wajib itu apa gitu. Nah, kalau misalkan secara kita taklid, maka berarti kan pendapat yang mengatakan bahwa kalau kita tidak mengetahui definisi wajib, mustahil dan jaiz itu, kita dihukumi tidak mempunyai akal. Ya kan? Tadi kan gitunya. Nah, kalau misalkan flashback ke belakang terkait keiman taklid, berarti kan itu juga sudah dipatahkan sama yang taklid itu, sama yang kemarin. Ya udahlah kita ikut-ikutan kata kiai wajib, ya udah wajib gitu. Nah makanya kan di dia teh berarti kalau misalkan dipatahkan seperti itu secara global, tidak ada yang tidak mempunyai akal, tidak ada yang dihukumi gila, karena dengan taklid pun sudah cukup. Tapi tadi dipatahkan lagi kalau misalkan kita tidak mengetahui wajib, jaiz dan mustahil, itu tidak mempunyai akal dan sholat kita tidak sah. Bisa jadi ke situ kan dampak lebih beratnya lah. Nah, itu kan berarti masih jadi bahan pertimbangan bagi saya khususnya ya. Ini saya cukup dengan taklid atau memang harus seperti itu? Kalau misalkan dengan taklid ternyata saya masih dihukumi gila, ya maka secara otomatis harus belajar. Nah, itu gimana maksudnya teh? Kenapa ada saling patah mematahkan seperti itu teh? di dalam tauhid juga masih ada perbedaan pendapat ya, sama dengan fikih seperti kemarin terkait taklid kan. Ada yang mengatakan bahwa taklid itu tidak mencukupi atau mengatakan bahwa dengan taklid iman kita tidak sah ya. Taklid itu kan tidak mengetahui apal tapi tidak mengetahui dalil kan, walaupun dalil umum apalagi terperinci. Berarti dia yakin bahwa Allah teh aya, cuman tenyaho dalilna taklid. Terus memang pengetahuan tentang keberadaan Allah, wujud Allah itu hanya mengikuti yang lain dan memang menjadi keyakinan dan percaya.
Sebagian ulama mengatakan taklid itu tidak sah, tidak mencukupi dalam keimanan. Tetapi kebanyakan ulama, hanya yang sah itu yang cukup mengetahui dalil secara umum. Taklid mah tetap sahih. Ya, keterkaitan akidah 50 ya kan sudah mulai wajib diketahui, dipahami ketika udah usia balik. Paham ya? Paham. Pertama ya tahap saling mematahkan seperti tadi ketika berakal dan tidak berakal, itu kan pendapat Imam Haromen. Belum tentu dengan pendapat yang lain. Tapi ada. Maksudnya begini, lu ekstrim Haromen misal. Nah, daripada orang bingung yang bimbang karena masalah perseteruan pendapat, kan orang teh ngambilna anu hati-hati. Al-khuruj minal hilaf mustahabun. Keluar dari perdapatan itu lebih menyelamatkan, dianjurkan. Tetapi orang ngambil anu lebih hati-hati daripada orang disebut gelo, mending apal bege. Tetapi bukan kaitan wajib jeung henteu. Secara Haromen wajib jeung henteuna bari jeung dianggap orang gelo. Berarti orang yang taklid pun harus punya patokan dia mengikuti siapa. Maksudnya teh ketika kia contoh David tidak punya kapasitas keilmuan lah, tidak punya kapasitas keilmuan, hanya pernah mendengar gitu, terus beliau juga cuma sebatas taruhlah tahu hanya di pelajaran sekolah yang hanya ya udah sifat wajib bagi Allah ini gitu. Tidak tahu secara terperinci seperti santri lah. Dan ketika ada orang lain atau temannya yang memang tidak mengetahui Allah ayatnya ya dalilna maksudnya ya sifat Allah teh wujud atau teh aya berarti orang kudu ibadah Allah. Berarti kan cuma secara itu kan yang dikatakan taklid teh cuma sebatas itu dan tidak mengetahui dalil wujudnya apa. Berarti itu masih sah keneh. Kan masih kamari mati hukumna kamari bacong. Sebagian ulama mengatakan tidak mencukupi keimanan orang yang bertaklid. Berarti sebagian lagi mencukupi. Kalau tidak mencukupi berarti memang udah ada setitik sedikit lah tentang keimanan tapi tidak cukup gitu. Iya, tidak cukup, tidak sah, tidak sempurna gitu kan. Bahkan lebih ekstrim lagi sebagian memilih pendapat bahwa orang yang bertaklid itu tidak sah keimanannya dan dianggap kafir gitu. Daripada aku sebagian ulama orang dianggap kafir, terus apal bege, cepet mending ya. Tapi bukan untuk menghakimi orang lain, tadi. Ini kan kewajiban perseorangan bagi setiap muslim, bagi mukallaf maneh kurang geus wajib mengetahui dalil yang 50. Ulah wani-wani ngomong maneh can paham 50 kafir sia buat ini perseorangan muslim terus kalau orang mikiran atur kurang bukan ngaji sehingga orang teh geus dongdon keimanannya sah ngalaksanakeun ibadah jaminan diterima paham ya. Jadi perkutat dina masalah perbedaan ulama oke lah, termasuk Imam Asy'ariyah dan Maturidiyah menganggap wajib mengetahui akidah 50 ini, di mana kita udah menginjak usia 50
50 nah harus gak balik gitu. Nah itu perkara taklid jeung henteu nama eta dina perbedaan ulama ngambil amanah keluar dina ulama perbedaan ulama eta dianjurkeun, tetapi orang mengambil yang hati-hati, yang ekstrim sekalipun diambil supaya orang tidak dianggap kafir, supaya orang terjun atau tergolong jalmi anu belok. Seperti kia banyak lah jauh contohan gampang. Kemulusan orang di sekolah teh hiji di samping pinter oke, orang teh kedah becek jeung guru mah. Orang teh kudu naon dipercaya ke guru. Jadi di jate orang boga misi ya. Padahal mah teu wajib-wajib acan orang deket ka guru teh nu penting mah aktif dina segala kegiatan pembelajaran anak ya. Tapi orang boga misi ngadeket guru teh. Berma pinter boga channel di guru aman. Pak rek males ayeuna. Oh siapa? Deket. Nah, itu sunah-sunah aja. Ini mah perumpamaan ketika memang kita mengambil aman gitu. Itu sunah-sunah aja bisa. Tetapi ketika masalah hukum itu orang kehati-hatian yang terekstrim pun kita ambil. Paham? Layak disebut dialog. Mending apal bae ge. Layak disebut kafir. Mending ulah taklid apal dalilna teu berat-berat teuing ijmali mah wujud Allah taala ayatna Allah taala naon dalilna adanya makhluk cukup sah itu doang ijmali pan ya itu lain kemari dalil yang menunjukkan adanya Allah atau wujud Allah yaitu adanya makhluk yang terperinci ayo kupaca karena makhluk ada holik makhluk itu kan ciptaan holik penci oh mapai sampai terperinci ya pintar oke lah untuk masalah itu berarti hanya bagaimana kemantapan keimanan orang supaya ngaji itu orang mantap tauhidnya dimana yang diperselisihkan itu orang teh aman. Ambil paham? Ada pertanyaan? Terusin lah. Wallah bisa. Bisa.